Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin yang dimuliakan Allah. Pada kali ini melalui Bangka Pos kami diminta untuk silaturahmi, berbagi, diskusi terkait tema yang berjudul Self Love and Selflessness. Sebuah istilah yang saat ini sedang ngetren ya di dunia maya, di dunia sosial, khususnya bagi anak-anak kita yang generasi Z, Alpha, bahkan mungkin sebelumnya generasi milenial. Self love adalah sebuah konsep yang ada di dalam istilah psikologi dan kejiwaan Islam ya, kalau dalam Islam, di mana orang self love itu sebetulnya dari sisi agama sebetulnya ada hak di dalam diri kita yang wajib kita penuhi. Misalnya jika ada kemampuan si A untuk melakukan sesuatu, batasnya hanya 70, angkanya dia tidak bisa melakukan lebih dari 70. Misalnya berjalan, berlari, apapun, makan, minum, ada batasnya, nggak boleh berlebihan. Artinya orang ini mencintai dirinya untuk tidak bablas melakukan hal-hal di luar kemampuan dirinya. Orang misalnya malam-malam tidak tidur, begadang dan sebagainya, itu dia menzolimi diri sendiri, tidak mencintai, menyayangi diri sendiri, dan seterusnya. Dari sisi fisik. Nah, dari sisi agama Islam di dalam sebuah hadis mengatakan, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Orang yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Bahwa apa yang diciptakan Allah dalam diri kita, itu semuanya bikudroh. Bikudroh itu dengan ukuran, dengan standar. Ada orang yang standar strongnya sekian, ada orang yang standar kekuatannya hanya sekian. Tidak sama diciptakan Allah sesuai dengan struktur tubuh masing-masing. Kekuatan jasmania, rohania masing-masing. Nah, oleh karena itu, orang memang dianjurkan untuk memulai mencintai dirinya, ya. Tapi tidak boleh mencintai dirinya berlebihan karena itu bisa egois. Kalau egois berarti dia merugikan orang lain, zolim kepada orang lain. Karena terlalu mencintai diri sendiri, terlalu mementingkan diri sendiri, sehingga dia merugikan orang lain. Dalam kajian kita pada sore hari ini adalah bagaimana melatih tadribat ya diri kita untuk bukan hanya mencintai diri sendiri, tapi mencintai yang lain. Lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita, bahkan umat manusia. Yang dalam terminologi agama itu ada persaudaraan seagama, ya, persaudaraan sebangsa, persaudaraan umat manusia. Rasa cinta, ya, sayang kepada orang lain dalam batas-batas yang ditentukan oleh disiplin apapun, itu adalah menjadikan kita sebagai orang yang bermakna, matang dalam pikiran dan jiwanya. Dan kita mencintai diri sendiri sembari juga menyayangi yang lain, kelompok lain, makhluk ciptaan Allah yang lain. Oleh karena itu, agama kita bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Anda tidak bisa hanya hidup sendiri, tapi juga harus hidup dengan lingkungan sosial yang ada di luar kita. Dan lingkungan sosial itulah yang membentuk kita menjadi matang untuk mencintai sesamanya. Bahkan saat ini sebagai bagian dari humanisme, kita memang dianjurkan untuk bersikap lebih terbuka kepada umat lain, bangsa lain, masyarakat lain, sesama manusia.
Oleh karena itu kita mengutuk apa yang terjadi di Palestina, ada genosid, penghancuran, pembunuhan bangsa lain terhadap bangsa lain, karena rasa cinta itu sudah hilang di dalam dirinya. Jika orang sudah mampu menyayangi dirinya dan orang lain, maka orang ini sudah termasuk hamba-hamba Allah yang dapat memelihara ajaran Allah. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan, jika seseorang membunuh satu orang, sama saja dia membunuh satu kaum. Artinya dari seorang itu bisa melahirkan satu kaum. Oleh karena itu rasa cinta, kalau di dalam terminologi tasawuf Islam itu al-mahabbah, ya, al-mahabbah itu dikembangkan oleh ulama-ulama terdahulu agar kita dapat menciptakan suasana yang harmonis, damai di lingkungan kita sendiri, di internal kita sendiri, atau dalam ruang yang lebih besar, ruang publik yang lebih besar, masyarakat, bangsa, bahkan negara. Demikian ya, listen learn, pembelajaran renungan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Bangka Pos memberikan kepada kita untuk dapat merenung ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada Allah SWT mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.